Saya sudah berkali-kali menyampaikan itu ya. Nah, inilah kita mengedukasi rakyat ini atau kita semua, termasuk saya sendiri, supaya kita betul-betul ya mengerti. Kalau nggak mengerti, bagaimana kita mengambil keputusan? Undang-Undang Dasar, ya dia sebagai pengetahuan mungkin sudah diajarkan. Ada P4, ada di sekolah mulai dari SD pun sudah mulai dikenalkan sampai ke universitas. Kalau TNI dari AKABRI itu sudah dikenalkan sampai dia jadi jenderal. Tapi masalahnya mengerti nggak? Nah itu. Nah, nanti kita buka bagaimana kita memahami dan mengertinya. Ya, ini kata Pak Sutomo, ahli konstitusi dan anggota BPUPKI Minggu 15 Juli 1954 ya. Nah, ini Pak Harto pernah menyampaikan meskipun Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan baik adanya, maka undang-undang tadi tentu tidak akan merintangi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi yang paling utama ialah semangat, yaitu semangat persatuan keindonesiaan yang berdasarkan ideologi Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi para senior kita sudah mengingatkan, tapi ada yang mau mendalami nggak yang mereka sampaikan, yang mereka pesankan kepada kita? Coba mari kita lihat nanti. Nah, saya mau menyampaikan apa itu konstitusi. Makanya nanti kalau Pak Teddy ribut masalah terminologi ya, inilah terminologi ya. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Konstitusional bersangkutan dengan sesuai dengan atau diatur oleh konstitusi suatu negara. Kalau kita bilang amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 satu-satunya yang nggak ada dua lagi adalah landasan konstitusional. Nah, itu tadi makanya mengapa kita tulis satu-satunya landasan konstitusional berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini beberapa pengertian dulu supaya nanti kita tidak ribut. Nah, hakikat suatu konstitusi, sebuah peraturan yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, dan peraturan yang tidak tertulis, yaitu konsensus. Ya, konstitusi sumber hukum tata negara dalam arti formal dan dalam arti material. Sumber hukum tertinggi dan terpenting bagi suatu negara yang berdasarkan konstitusi. Jadi konstitusi selalu berhubungan dengan negara yang menganut konstitusi dan terdokumentasi disahkan. Jadi amanat pembukaan Undang Dasar 45 itu sudah disahkan dan itu berlaku hanya satu kali. Ya, disahkan, ditetapkan satu kali dan berlaku selamanya. Jadi kalau ada yang mau merubah itu ya kita merubah negara lah. Tapi kan para founding fathers sudah almarhum semua, tidak ada lagi yang tersisa. Ya. Nah, mengapa suatu negara membutuhkan suatu konstitusi? Karena pemerintahan yang memulai penyelenggaraan yang baru, terutama negara yang baru merdeka lepas dari penjajahan. Tujuannya agar tidak terjadi konflik. Kita ini kan konflik undang-undang, konflik konstitusi. Apa dia bilang? Bahwa Presiden Presiden Jokowi melanggar konstitusi. Nah, sekarang pertanyaannya, konstitusi yang mana yang dilanggar? Kalau undang-undang iya. Kalau dibilang melanggar undang-undang. Sekarang mana lebih tinggi, konstitusi atau undang-undang? Nanti kita bahas ya. Undang-undang, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah. Nah, waspada ini, yang dibuat oleh pemerintah, menteri, badan eksekutif, dan sebagainya. Disahkan oleh parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya. Tapi DPR pun boleh ada inisiatif untuk membuat undang-undang.
kemudian ditandatangani oleh kepala negara, presiden, kepala pemerintahan atau raja, dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa taat pada undang-undang partai. Hati-hati loh, tolong dicatat ini undang-undang partai. Hukum dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam. Jadi kita buka dulu definisi-definisi ini, terminologi, supaya kita tidak, sesama kita tidak terjadi benturan, ya. Menurut pendapat si A atau si bawah. Sekarang tentang undang-undang juga, hukum dasar atau konstitusi terdiri dari, ya, terdiri dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang, ya, ya, undang-undang dasar merupakan hukum dasar tertulis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa undang-undang dasar merupakan bagian dari hukum dasar atau konstitusi. Konstitusi menyangkut semua ketentuan, peraturan, ataupun perundang-undangan di dalamnya, termasuk undang-undang. Jadi undang-undang ini bagian daripada konstitusi. Sementara undang-undang adalah ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar dari konstitusi di sebuah negara. Nah, ini saya sering mengatakan bahwa pembukaan mana yang kita mau ikutin, karena ada dua pembukaan sekarang yang ditulis di dalam undang-undang yang kita pahami sekarang, bahwa di sini atas berkat rahmat Allah. Jadi yang asli ini Tuhan diganti. Kemudian ini suatu pemerintahan, yang sekarang itu suatu pemerintah. Antara pemerintahan dengan pemerintah itu beda. Pemerintahan itu adalah apa? Organisasi. Sedangkan pemerintah maknanya pemberi perintah. Beda kan? Nah, ini yang asli, yang sesuai dengan keputusan BPUPKI pada rapat besar 18 Agustus 1945. Harusnya inilah yang dibacakan waktu proklamasi. Ya, waktu proklamasi. Tapi Bung Karno membacakan proklamasinya, tidak membacakan pembukaan ini. Kenapa? Karena ada Piagam Jakarta. Dia masih bingung mana yang mau dipilih, padahal kesepakatan itu yang ini. Akibatnya apa? Proklamasi itu ditulis tangan dan masih ada coretan. Itu fakta, tidak bisa kita hilangkan itu ya. Nah, ini yang sekarang ini. Kata-kata Allah dan pemerintah negara. Ini sudah jauh sekali. Saya kemarin ketemu dua pendeta, dia tanya, ya, alasannya apa tidak menggunakan kata Allah? Saya sudah katakan sama dia bahwa ada yang anggota sidang BPUPKI berasal dari Bali. Dia mengusulkan kepada Bung Karno, Paduka yang mulia, mohon menggantikan kata Allah dengan Tuhan. Itu aja. Kalau pemerintah ini, saya tidak tahu akal siapa yang merubah ini. Nah, itu aja. Sepakat, setuju semua. Ya. Nah, inilah yang diamandemen atau yang diapakan. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 satu-satunya landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini masih kurang. Pemahaman hakikat suatu konstitusi. Menurut Kamus KBBI, segala ketentuan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dan sebagainya, undang-undang dasar suatu negara. Kalau menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi bukan saja aturan tertulis, segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya, baik di tingkat pusat dan daerah. Mekanisme hubungan antara negara dengan warganya, ya. Jadi menurut Ensiklopedia Britannica diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Nah,
Ini saya tinggal aja dulu ya, nanti lama sekali kita. Nah, dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi, ya, pemerintah negara. Dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Tapi ini dikodifikasi, ada dokumen. Dokumen itu ada di, kalau Indonesia ditulis di dalam lembaran negara. Lembaran negara itu boleh dilihat nanti ya. Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan didistribusikan maupun dialokasikan. Konstitusi bagi organisasi pemerintah negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitasnya, strukturnya. Terdapat pula konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Kalau kita lihat Amerika ya, pembukaannya itu cuma satu alinea, tapi lupa saya masukkan. Cuma satu alinea, tapi bagaimana dia menjabarkan menjadi konstitusi politik atau hukum, bahkan kebijakan dan strateginya, ya, berdasarkan alinea, yang satu alinea itu, ya. Ini beberapa pendapat, ya. Saya tidak akan ulangi. Nanti ini Pak Paul saya kirim, karena inilah nanti yang akan kita tulis juga di buku kita. Bagaimana seorang negarawan dia harus tahu melaksanakan konstitusi. Baiklah. Ini menurut siapa ini? R.C. Weber ini, dia bilang apa? Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Ini ada lagi, konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan masyarakat, ya, masa masyarakat dengan pemerintahan. Ya, konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman. Jadi jangan dibuat undang-undang nanti jabaran dari konstitusi tidak menimbulkan rasa aman. Padahal konstitusi itu dibuat supaya kita aman. Ya, nanti kita bahas sampai ke situ. Sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah, ya, yang sudah diharuskan lebih awal. Jadi pemerintah ini dibatasi kewenangannya. Berdasarkan konstitusi dibatasi kewenangannya jauh-jauh sebelum dia menyelenggarakan pemerintahan. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang. Nah ini, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar, dan konstitusi tidak hanya bersifat juridis tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Jadi nanti kita cek apakah amanat pembukaan kita itu bersifat sosialis dan politis. Tinggal aja lah. Oh, sorry. Di sini dia bilang apa? Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dan terpenting bagi suatu negara. Jadi amanat pembukaan kita itu, waduh, sumber hukum tertinggi. Nah, undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan itulah akhirnya konflik, ya. Yang terpenting bagi suatu negara yang berdasarkan konstitusi, sumber hukum tata negara dalam arti formal dan arti material. Konstitusi selalu berhubungan dengan negara yang menganut konstitusi, yang terdokumentasi atau disahkan, ya. Suatu negara membutuhkan konstitusi karena negara tersebut mulai menyelenggarakan baru, terutama negara yang baru merdeka, lepas dari penjajahan, dengan tujuan agar tidak terjadi konflik sesama warga negara tersebut. Nah sekarang kalau kita konflik masalah undang-undang, masalah konstitusi, yang salah siapa? Ya kan? Makanya dibenahi dulu ini ya.
Nah, konstitusional dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena undang-undang dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai dengan hukum. Ya, tetapi selanjutnya karena konstitusi diuraikan dalam berbagai undang-undang. Ini karena konstitusi dijabarkan atau diuraikan sebagai undang-undang dan lain peraturan-peraturan perundang-undangan, maka sering pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang ya bersama parlemen. Di Indonesia itu Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam beberapa situasi pelanggaran hukum ya bisa merupakan pelanggaran terhadap peraturan di bawah konstitusi, sehingga untuk menetapkan apakah suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Ini setelah era reformasi ya, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Tapi yang terjadi sekarang ini malah Mahkamah Konstitusi dibilang cacat moral, cacat etika. Nah, ributlah kita kan, wajar itu. Di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai era Orde Baru, misalnya konstitusi mendapat posisi yang begitu sakral sehingga tidak bisa diubah barang sekata pun. Ya, saya tekankan di sini, tidak bisa diubah barang sekata pun. Tapi tadi udah dua kata. Tetapi sejak bergulirnya reformasi, telah 4 kali perubahan dilakukan terhadap konstitusi RI dengan perubahan atau amandemen konstitusi tersebut. Maka berubah pula lah batasan tentang tindakan konstitusional. Misalnya dengan dicantumkannya hak asasi manusia HAM dalam konstitusi, maka perspektif HAM menjadi sah sebagai argumen hukum dan politik. Ini law atau hukum, ya. Law atau hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi dengan adanya keputusan MK tadi, ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju. Akhirnya pergaulan hidup di masyarakat ini jadi bertentangan gitu loh. Apabila warga negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada, tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga dipenjara. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Kalau kita lihat ya, saya pernah ke Finlandia, saya jalan di kota, jalan di mana-mana di sekitar kota Finlandia itu, di Helsinki, nggak pernah kita lihat polisi, ya, nggak pernah kita lihat polisi. Jadi orang Finlandia itu sudah taat hukum, makanya dia salah satu negara yang tingkat kebahagiaannya cukup tinggi, ya. Kalau ada pelanggaran di sana adalah dari imigran yang datang ke sana. Ya, sama juga di Brunei. Di Brunei juga gitu. Ya, yang selalu bikin red shock itu adalah orang-orang yang pendatang. Ya. Kemudian mungkin itu sedikit gambaran mengenai pengertian hukum ya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum, bisa membaca pengertian dari para ahli ya, para ahli tujuan hingga jenis-jenisnya, apa tujuan hukum itu dibentuk dan sebagainya. Nah, ini kita bicara ada 3 ya. Rule of law, rule by law, dan the law of the ruler. Nah ini, kalau sudah the law by the ruler, berarti hukum itu punya sang pengatur. Tapi kalau the rule of law, ya, pengaturan berdasarkan hukum.
adalah prinsip-prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Memang ya sejak reformasi kita bukan makin baik sebenarnya. Kita harus jujur itu. Makanya yang bikin kita repot itu, yang bikin kita konflik adalah undang-undang. Makanya ketika saya membaca tulisan John Naisbitt, globalisasi datangnya tidak dengan pengatur, tapi dengan aturan. Ya, globalization come without a ruler, ya, but it's come with a rule. Makanya kita ini negara yang paling banyak undang-undangnya. Ya, kalau bisa kita katakan segudang undang-undang, entah berapa banyak itu nggak tahu saya. Ya, walaupun sudah mulai dipangkas oleh Pak Jokowi,